Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melanjutkan materi mengenai golongan darah, ya. Mengenai golongan darah. Sebenarnya ini nyambung ke materi hereditas pada manusia atau sifat yang diturunkan dari induk kepada keturunannya. Salah satu adalah golongan darah. Materi ini sudah pernah kalian dapatkan di kelas 11 pada bab sistem peredaran darah pada manusia. Jadi nanti mungkin sedikit mengulang kembali untuk golongan darah. Seperti kita ketahui bahwa golongan darah ini yang umum itu ada sistem ABO, ya, sistem ABO seperti pada gambar ini golongan darah, misalnya Nobita sebagai ayah golongan darahnya A, terus menikah dengan Shizuka golongan darahnya A sebagai ibu, tetapi kenapa anaknya si Nobita ini golongan darahnya O? Nah, kok bisa seperti itu padahal ayah dan ibunya sama-sama golongan darahnya A. Nah, nanti kita bisa jelaskan untuk pembahasan selanjutnya. Untuk golongan darah, kita harus tahu dulu apa itu golongan darah. Golongan darah ini adalah klasifikasi darah suatu individu berdasarkan ada atau tidak adanya zat antigen warisan pada permukaan membran sel darah merah atau eritrosit. Jadi yang kunci utama di sini adalah zat antigen ini, ya. Nah, ini ada tidaknya zat antigen. Untuk golongan darah ini sebenarnya apa sih yang menentukan golongan darah? Ini golongan darah itu ditentukan berdasarkan ada tidaknya antigen. Nah, tadi antigen itu apa sih? Antigen itu nama lainnya adalah agglutinogen. Ini adalah protein yang terdapat di dalam sel darah merah yang dapat digumpalkan oleh agglutinin. Agglutinin itu apa? Agglutinin itu adalah antibodi. Jadi setiap tubuh manusia itu dilengkapi dengan antibodi. Jadi ketika ada protein yang masuk, si antibodi ini akan menggumpalkan, makanya ditentukan oleh golongan darah itu ditentukan oleh antigen. Ya, dengan antibodi ini sebagai protein dalam plasma darah yang dapat menggumpalkan agglutinogen. Untuk proses penggumpalan darahnya itu disebut dengan agglutinasi. Jadi agglutinasi itu adalah antigen ditambah antibodi. Jadi agglutinasi, dan ini dipakai dalam menentukan golongan darah. Misalnya, kenapa golongan darah saya A, kenapa golongan darah saya B, kenapa golongan darah saya AB atau O. Ini nanti diketahui dari terjadinya penggumpalan atau tidak. Seperti itu. Itu untuk penggolongan darah. Ya, terus golongan darah sendiri itu selain sistem ABO, itu ada juga golongan darah menurut sistem MN dan golongan darah menurut sistem RH. Jadi untuk golongan darah menurut sistem ABO ini sudah pernah kalian ketahui bahwa golongan darah sistem ABO ini paling sering digunakan dalam persentuhan golongan darah manusia. Tetapi ada juga yang menggunakan golongan darah menurut sistem MN. Cuma ini jarang, ya, zat anti M dan anti N ini beda, ya, nanti kita jelaskan. Untuk golongan darah menurut sistem MN, terus ada golongan darah menurut sistem RH. Nah, biasanya yang golongan darah menurut sistem RH itu resus, ya. Orang yang mempunyai tipe golongan darah RH positif mempunyai antigen negatif RH, sementara itu orang yang bertipe golongan darah RH negatif itu tidak mempunyai antigen negatif RH dalam sel darah merahnya. Biasanya untuk yang resus ini nyambung dengan yang golongan darah sistem ABO. Jadi sistem ABO itu biasanya dilengkapi dengan yang resus. Nanti kita bahas selanjutnya. Selanjutnya untuk kita bahas satu persatu, ya. Untuk golongan darah sistem ABO dulu. Seperti kita ketahui bahwa golongan darah sistem ABO ini terdiri dari 4 golongan darah, 4 tipe golongan darah. Tipe golongan darah A, B, AB, dan golongan darah O. Oke, di sini Bapak tanya untuk Nabila, ada Nabila golongan darah, yang golongan darahnya A siapa aja? Golongan darah A
Ali Ridho golongan darahnya apa? Ali Ridho? B, Pak. B. Terus B. ada yang A? Atau ada yang belum tahu golongan darahnya, tipenya? Belum pernah dites? Semuanya tahu ya golongan darah. Karena nanti untuk transfusi ini berkaitan dengan transfusi golongan darah. Seperti itu. Agar nanti tidak terjadi hemolisis ya, tidak terjadi hemolisis atau penggumpalan. Itu bisa membahayakan. Makanya harus tahu kalian itu golongan darahnya apa, terus resusnya apa sekarang, seperti itu. Kalau dulu kita masih bisa mentransfusi golongan darah A ke A bisa, tetapi sekarang kita lihat lagi resusnya positif atau negatif, seperti itu. Karena ada yang mengikuti untuk golongan darah sistem ABO. Golongan darah sistem ABO ini pertama kali orang yang menggolongkannya yaitu seorang ilmuwan Austria ya pada tahun 1930, yaitu Karl Landsteiner, seperti ini ya. Terus menurutnya terdapat digolongkan ke dalam 4 golongan, yaitu A, B, AB, dan O. Nah, untuk lebih jelasnya kita lihat diagram berikut. Ini golongan darah menurut Karl Landsteiner. Untuk golongan darah A, apabila eritrosit seseorang mengandung agglutinogen A, sedangkan plasma darahnya mengandung agglutinin beta atau anti B, maka orang tersebut bergolongan darah A. Begitu juga dengan golongan darah B, apabila sel darah merahnya mengandung agglutinogen B, sedangkan plasma darahnya mengandung agglutinin alfa atau anti A, maka orang tersebut bergolongan darah B. Terus golongan darah AB, apabila eritrosit seseorang mengandung agglutinogen A dan agglutinogen B, sedangkan plasma darahnya tidak mengandung agglutinin, maka orang tersebut bergolongan darah AB. Begitu juga dengan orang bergolongan darah O. Apabila eritrosit seseorang tidak mengandung agglutinogen, sedangkan plasma darah mengandung agglutinin alfa dan agglutinin beta, maka orang tersebut bergolongan darah O. Makanya dari penjelasan ini, untuk golongan darah AB itu bisa menerima bisa menerima dari golongan darah yang lain. Sedangkan untuk golongan darah O bisa transfer ke golongan darah yang lain, seperti itu. Nanti kita jelaskan. Karena ini sudah pernah kalian dapatkan materinya di kelas 11 ya untuk ini. Kalau untuk kelas 12 kita lebih ke pewarisan sifatnya. Nanti kita lihat ke pewarisan sifat. Nah, ini untuk tabel golongan darahnya seperti ini. Ya. Di golongan darah A, terus golongan darah B, golongan darah AB, dan golongan darah O. Jadi berkaitan dengan agglutinogen dan agglutininnya, seperti itu. Nah, nanti untuk sekarang kita masuknya ke ini pewarisan sifatnya. Jadi untuk golongan darah itu sifat keturunan pada golongan darah ini dibawa oleh protein isoagglutinin, dilambangkan dengan huruf I besar. Jadi orang yang bergolongan darah A, B, O, dan AB mempunyai isoagglutinin I dengan kode gen atau genotip sebagai berikut. Misalnya untuk golongan darah A, ini genotipnya IAIA, ini homozigot, dan IAI0 ini heterozigot, IAIO itu ya. Jadi yang homozigot ini dominan, biasanya orang yang golongan darah A, B, AB itu dominan. Sedangkan orang yang bergolongan darah O itu resesif, sehingga nanti berkaitan dengan golongan darah yang diturunkan kepada keturunannya. Nanti kita bisa lihat dari soal-soal latihannya. Kita lihat, nah ini tabel kemungkinan golongan darah orang tua dan anak. Misalnya gini ya, golongan darah orang tua misalnya kedua orang tuanya golongan darahnya A dua-duanya. Jadi kemungkinan golongan darah anaknya pasti ada yang A atau yang O. Golongan darah yang tidak mungkin muncul adalah AB dan B. Jadi ini bisa diketahui atau bisa untuk mengetahui anak itu keturunan siapa, apakah benar keturunan kedua orang tuanya, tapi dilihat dari golongan darah. Cuma golongan darah ini biasanya kurang efektif gitu ya, karena masih mungkin kesalahannya, makanya suka ada udah aja di tes DNA. Nah, kalau di tes DNA itu untuk keyakinannya hampir 100%, tapi untuk golongan darah mungkin bisa beda ya, tergantung dari tes. Biasanya di tes darahnya itu suka ada kesalahan, makanya
Orang lebih ke tes DNA untuk mengetahui itu anak kandungnya atau tidak. Tapi terlepas dari itu, kita bisa mengetahui apakah kita itu memang keturunan dari orang tua kita, itu bisa juga dari golongan darah seperti itu. Jadi, kalian nanti bisa lihat dari sini untuk golongan darah orang tua. Nah, kita masuk ke diagram pewarisan golongan darah ini contoh ya. Jadi misalnya gini, satu perkawinan golongan darah A homozigot. Homozigot itu berarti yang sama IA dengan B homozigot IB. Nah ini parental untuk ibunya golongan darah A, untuk ayahnya golongan darah B. Terus gametnya IA dan IB. Nah untuk keturunan pertamanya itu 100% golongan darahnya pasti AB. Jadi kalau ada yang ibunya golongan darah A homozigot dan B homozigot, ini dominan penuh ya, itu pasti semua anaknya bergolongan darah AB. Ya, semua anaknya bergolongan darah AB 100%. Jadi kalau misalnya dia punya 5 anak, 5-5-nya AB. Ya, 5-5-nya AB. Karena kedua orang tuanya dominan. Jadi golongan darah A-nya dominan, IA, dan yang ibunya itu atau ayahnya itu IB. Semuanya berarti 100% golongan darahnya AB. Jadi tidak mungkin ada anak yang golongan darahnya selain AB. Seperti kalau homozigot dua-duanya. Kalau heterozigot dua-duanya ini ya, yang kedua perkawinan golongan darah A yang heterozigot berarti yang IA 0 dengan yang B heterozigot IB 0, maka nanti kemungkinan anaknya akan diturunkannya itu 25%. Jadi golongan darahnya AB ada yang 25%, golongan darah A 25%, golongan darah B 25%, dan golongan darah O juga 25%. Jadi kalau anaknya punya 4 misalnya, keempat-empatnya bisa beda golongan darahnya. Seperti itu, bisa ada yang AB, ada yang A, ada yang B, ada yang O. Seperti itu. Kalau kedua orang tuanya golongan darahnya heterozigot dua-duanya. Tetapi kalau golongan darahnya O dengan golongan darah A heterozigot. Ya kalau misalnya ibunya O sedangkan ayahnya heterozigot, ini akan menghasilkan keturunan 50% A, 50% O. Seperti itu. Begitu juga kalau golongan darah O dengan golongan darah B heterozigot, pasti keturunannya akan menghasilkan golongan darah B 50% dan golongan darah O 50%. Seperti itu. Oke, kita lihat ke contoh soal, tapi nyambungnya ke silsilah atau peta pedigree. Ya, silsilah atau peta silsilah atau pedigree. Lengkapilah peta silsilah pedigree yang menunjukkan pewarisan sifat golongan darah berikut. Misalnya yang ini ibunya atau bapaknya misalnya ya, yang ini induknya A. Nah, yang kedua ini belum diketahui dia golongan darahnya A apa, seperti itu. Tetapi untuk anaknya sudah diketahui AB, B, O, dan A. Untuk menghitung ini kalian harus menghitung dulu diagram atau membuat diagram perkawinan. Nah, nanti dihasilkan ternyata yang nomor 2 ini adalah golongan darah B heterozigot. Ya, B heterozigot. Berarti A-nya itu A heterozigot. Kenapa bisa hasilnya heterozigot IB 0? Karena nyambungnya ke diagram ini, yang ini. Ya, jadi kalau keturunannya itu ada yang AB, A, B, O, yang sama ya ini. AB, B, O, dan A berarti induknya pasti dua-duanya heterozigot. Seperti itu. Jadi ini mungkin sebuah ketentuan ya, sebuah ketentuan seperti itu. Dari sini paham? Oke, kita lanjut lagi ya. Untuk lebih memahami, Bapak kasih 2 tugas di sini. Kalian nanti tentukan dengan membuat peta silsilah seperti ini. Tentukan dengan membuat peta silsilah seperti ini. Ada 2 soal di sini. Yang pertama, 2 orang anak bernama Taki Al-Haidar dan Taki Isdawarman yang masing-masing bergolongan darah O dan B, ini B besar ya. Bapak lupa ini B besar, Bapak tulis di sini. B. Nah, sedang diperiksa di meja hijau. Mereka sedang memperebutkan
warisan dari pasangan suami istri, orang tuanya yang bergolongan darah O dan AB. Nah, tentukan anak mana dari kedua ini, apakah Taki Al-Haidar atau Taki Isdawarman yang berhak atas warisan itu dengan dibuktikan oleh peta silsilahnya. Seperti itu. Ya, kalian nanti kerjakan tetapi dengan membuat peta silsilah. Jadi yang paling di atas dulu ya adalah induknya O dan AB. Nanti ke bawahnya apakah nanti Taki Al-Haidar yang bergolongan darah O atau Taki Isdawarman yang bergolongan darah B yang berhak menerima warisan dari suami istri ini. Itu untuk tugas yang pertama atau soal yang pertama. Tugas yang kedua, seorang ibu bernama Nabila bergolongan darah A mempunyai anak pertama laki-laki bergolongan darah A, anak kedua bergolongan darah B, dan anak ketiga perempuan bergolongan darah O. Maka tentukan genotip golongan darah ayahnya. Jadi cari golongan darah ayahnya. Gimana caranya? Tadi dengan membuat peta silsilah seperti ini. Ya, ini cari ayahnya. Cuma anaknya ada 3 gitu, beda. Kalau ini kan 4. Kalau yang soal di sini anaknya cuma ada 3, A, B, dan O. Seperti itu. Oke, ada yang tanyakan sebelum Bapak lanjutkan? Untuk golongan darah sistem ABO. Kalau nggak ada, kita lanjutkan ya. Masuk kita ke golongan darah sistem MN. Ini jarang dipakai, cuma memang ada juga yang menggunakan untuk ya tadi untuk kepentingan mengetahui apakah dia keturunan atau tidaknya. Penggolongan darah sistem MN ini ditemukan sama oleh Karl-Heinz Steiner, tapi dengan temannya Philip Leven pada tahun 1927. Berdasarkan jenis antigen glikoprotein yang terdapat pada membran eritrosit yang disebut glikoforin A, ya, glikoforin A intinya. Jadi beda-beda dari antigen. Kalau misalnya untuk sistem ABO tadi itu aglutinin dan aglutinogen. Kalau ini dilihat dengan antigen glikoproteinnya ya, yang disebut dengan glikoforin untuk sistem NN. Nah, pada sistem MN ini terdapat 2 macam antigen glikoforin, yaitu antigen glikoforin M dan antigen glikoforin N. Dibedakan menjadi 3 macam golongan darah untuk sistem MN, MN, dan MN. Seperti itu. Nah, ini untuk tabel golongan darah sistem MN seperti ini. Misalnya golongan darah M ini reaksi dengan antiserumnya anti-M, positif. Ya, positif terjadi penggumpalan. Berarti dia termasuk tipe golongan darah M. Karena dengan anti-M terjadi penggumpalan. Dengan anti-N, ini ada anti-N ya. Dengan anti-N negatif, tidak terjadi penggumpalan. Untuk genotipnya IM, IM, homozigot. Yang N juga sama. Setelah dikasih anti-M ternyata negatif, dikasih anti-N ternyata positif, maka dia termasuk golongan darah tipe N. Genotipnya IN, IN, homozigot juga sama. Untuk golongan darah MN ini dikasih anti-M positif, dikasih anti-N juga positif, terjadi pengumpulan dua-duanya. Berarti dia termasuk golongan darah MN dengan genotipnya heterozigot IM, IN, seperti itu. Kalau kita sambungkan ke diagram perkawinan akan seperti ini. Misalnya orang tuanya itu ibunya bergolongan darah N. Ya, N, IN, IN. Menikah dengan ayahnya bergolongan darah MN. Ya, MN, IM, IN. Nah, gametnya IN karena kan sama ini ya. Untuk yang bergolongan darah IM, IN, gametnya juga 2, IM, IN, dibuat tabel seperti ini ya. Maka nanti akan menghasilkan keturunannya IM, IN, IN, IN. Jadi 50% anaknya itu golongan darah MN dan 50% anaknya itu ada juga yang bergolongan darah N. Jadi kalau dia punya atau mereka punya 2 anak, jadi 1 anak MN bisa 1 anak N. Seperti itu untuk kemungkinan golongan darah kedua anaknya. Yaitu untuk diagram perkawinan antara golongan darah N dan golongan darah MN. Nah, ini untuk pewarisan golongan darah sistem N seperti ini. Misalnya parental ayahnya MN, ibunya MN. Nah, nanti persentasenya seperti apa?
Bisa dilihat dari sini, ini untuk pewarisan golongan darah sistem MN ya. Ini lebih gampang sebenarnya karena cuma 3 golongan darah ya, hampir sama sebenarnya dengan golongan darah sistem ABO seperti itu. Oke, ada pertanyaan dari sini yang kurang paham untuk golongan darah sistem MN? Oke, kita lanjutkan ke golongan darah sistem Rhesus. Nah, ini yang juga sering dipakai ya, biasanya bareng dengan sistem ABO ya, karena biasanya ada AB RH positif, ada AB RH negatif seperti itu. Untuk penggolongan darah sistem RH atau Rhesus ini sama ditemukan oleh Karl Lenzner, tapi dengan temannya yang lain yaitu Wiener pada tahun 1937. Jadi setelah melakukan riset dengan menggunakan darah merah kera Rhesus macaca ya, macaca mulata. Jadi mereka melakukan riset mengambil darah dari seekor kera Rhesus macaca dan ditemukanlah sistem RH ini. Jadi sistem RH ini berdasarkan ada tidaknya aglutinogen antigen RHD. Nah, ini antigen RHD sebenarnya ABO, MN, terus Rhesus ini bedanya dari nama antigennya ya. Seperti itu. RHD pada permukaan sel darah merah ya untuk RH atau Rhesus. Jadi untuk individu yang memiliki antigen RHD ini disebut dengan RH positif atau Rhesus positif. Sedangkan untuk individu yang tidak memiliki antigen RHD disebut dengan RH negatif atau Rhesus negatif. Kita lihat untuk tabel golongan darah seperti ini. Jadi golongan darah RH positif ini mengandung RHD. Sedangkan yang RH negatif tidak punya. Seperti itu. Apa sih pengaruhnya? Seperti itu ya. Apa sih pengaruhnya? Kalau kita tidak tahu RH positif, RH negatifnya, pengaruh faktor Rhesus ini pada transfusi darah ini terjadi hemolisis. Ya, terjadi hemolisis itu adalah proses penghancuran atau perusakan dari sel darah merah. Ya, terjadi lisis, ya, penghancuran. Maka bisa menyebabkan pendarahan, terus darah tidak mengalir, bisa menyebabkan kematian. Itu kalau transfusi darah berbeda RH-nya. Kalau pengaruh faktor Rhesus terhadap janin saat kehamilan, ini bisa menyebabkan penyakit erythroblastosis fetalis. Ya, apa itu erythroblastosis fetalis? Ini penyakit anemia akut, ya, anemia yang sangat parah, ya, dan ini bisa terjadi hemolisis dan bisa menyebabkan kematian pada janin atau bayi. Seperti itu kalau berbeda golongan darah RH-nya, RH positif atau RH negatif. Tipe golongan atau tipe perkawinan apa yang bisa menyebabkan erythroblastosis fetalis? Ya, kita akan bahas. Oke. Nah, ini tabel fenotip, genotip, dan macam gametnya sebelum nanti ke ini. Fenotipnya Rhesus positif, untuk genotipnya ada 2, Rhesus positif itu ada yang dominan, 1 RH, IRH ini yang homozigot dominan, ada yang heterozigot, IRH dan IRH kecil. Nah, macam gametnya ini ada 2 ya. Terus untuk yang Rhesus negatif, ini Rhesus negatif itu homozigot tetapi lebih resesif ya, lebih resesif seperti itu. Kita lihat ke pewarisan golongan darahnya. Nah, ini pewarisan golongan darah sistem Rhesus pada suatu perkawinan. Misalnya RH positif homozigot dengan RH positif homozigot. Ini kemungkinan anaknya RH positif 100%. Ya, jadi ini aman. Aman atau semuanya untuk anaknya selamat ya, hidup selamat. Untuk yang RH positif homozigot dengan RH positif heterozigot, kemungkinan RH-nya positif 100% juga sama. Nah, untuk RH positif heterozigot plus RH positif heterozigot, kemungkinan RH positif 75% dan kemungkinan RH negatifnya 25%. Ini juga aman, cuma bisa dilihat dari nanti untuk ayahnya ya, RH positif homozigot dan RH negatif. Kemungkinan RH positif 100%.
Ya, terus untuk RH positif heterozigot plus RH negatif, kemungkinan RH positif 50% dan kemungkinan RH negatif 50%. Nah, untuk yang keempat dan kelima ini bisa menyebabkan terjadinya tadi eritroblastosis fetalis. Ya, eritroblastosis fetalis. Jadi eritroblastosis fetalis itu kematian bayi akibat terjadinya hemolisis, ya. Tetapi bayi yang pertama itu bisa hidup. Bayi yang pertama kenapa? Karena si ibu yang punya RH negatif ini belum banyak mengeluarkan atau menghasilkan tubuhnya antibodi untuk menghancurkan RH positif dari darah yang dibawa oleh si ayah. Tetapi untuk bayi selanjutnya, misalnya dia mempunyai anak pertama itu selamat, anak kedua, ketiga, keempat dan seterusnya dia akan meninggal. Kenapa? Karena antibodi si ibu sudah banyak sehingga bisa langsung menghemolisis darah dari janin seperti itu. Untuk yang keenam ini RH negatif dua-duanya ya, ayah RH negatif, ibu juga RH negatif. Ini kemungkinan RH negatifnya 100% dan untuk keturunannya semuanya selamat seperti itu. Itu pewarisan golongan darah sistem resus dari suatu perkawinan. Oke, tugas supaya lebih mengerti. Jadi gini, untuk resus ini orang Eropa dan Amerika pada umumnya memiliki golongan darah resus negatif, ya, umumnya gitu, umumnya. Sedangkan orang Asia, misalnya Indonesia, umumnya juga memiliki golongan darah RH positif. Jadi kalau hampir sekitar 70% lah ya, hampir sekitar 70% di dunia itu memiliki golongan darah RH positif, sedangkan sisanya sedikit itu memiliki golongan darah RH negatif seperti itu. Nah, jika terjadi perkawinan antara orang Eropa dengan orang Indonesia, tipe perkawinan manakah yang dapat terhindar dari eritroblastosis fetalis? Tipe perkawinan manakah yang dapat terhindar dari eritroblastosis fetalis, ya, yang dapat terhindar seperti itu. Tipe perkawinan mana? Nanti kalian sebutkan. Terus buatlah diagram perkawinan untuk, nah ini, untuk tulis soalnya di sini, untuk yang menyebabkan eritroblastosis fetalis. Oke, itu. Nah, ini ya. Jadi ada 2 soal untuk yang tugas 2. Pertama, kalian tentukan tipe perkawinan mana yang dapat terhindar dari eritroblastosis fetalis atau yang tidak menyebabkan eritroblastosis fetalis. Terus tugasnya yang kedua, ya, soal yang kedua ini, buatlah diagram perkawinannya untuk yang menyebabkan eritroblastosis fetalis. Ya, jadi yang ini mah nggak usah tipe perkawinan aja. Tipe perkawinan itu maksudnya si ibu golongan darah apa, si ayah golongan darah apa. Itu yang tidak menyebabkan eritroblastosis fetalis. Nah, untuk yang kedua, tipe perkawinan yang menyebabkan eritroblastosis fetalis, tapi dibuat dalam bentuk diagram seperti itu. Oke, dari sini ada pertanyaan? Kalau ada yang belum paham, silakan boleh chat ya, chat di bawah ini atau bertanya silakan. Jadi tugasnya kalian itu ada 2 ya. Tugas yang pertama di sistem ABO ini. Nah ini ya. Ini tugas yang pertama.
2 soal juga. Tapi buat dengan peta silsilah. Tugas yang kedua ini, orang Eropa dan Amerika. Ya, seperti ini. Tapi yang satu hanya tipe perkawinan, menyebutkan tipe perkawinan aja. Sebenarnya ini sudah dijawab tadi oleh Bapak di peta ini ya, di tabel ini sebenarnya. Tinggal kalian tentukan mana yang tipe perkawinan mana yang tidak menyebabkan eritroblastosis fetalis. Ya, terus tipe perkawinan mana yang menyebabkan eritroblastosis fetalis. Tetapi untuk yang tipe perkawinan yang menyebabkan eritroblastosis fetalis, kalian buat diagramnya seperti itu. Oke. Ada yang tanyakan? Karena untuk kenapa? Silakan Bapak buka. PPT-nya enggak? Kenapa? Boleh minta PPT-nya enggak? Oh, PPT nanti Bapak kasih ya. Dengan yang kemarin, yang ini yang hereditas, yang ini kan sekalian, kemarin belum. Nah, ini kan golongan darah. Jadi nanti sekalian. Untuk minggu depan kita masuk ke kelainan atau penyakit menurun. Ya kan ini lumayan banyak. Bapak lagi nyari-nyari dulu untuk kelainan penyakitnya apa aja yang akan nanti disampaikan seperti itu. Karena untuk golongan darah hanya sampai tugas 2 ini ya. Udah beres seperti itu. Jadi untuk materi hari ini, kalau memang tidak ada yang ditanyakan, Bapak cukupkan sekian. Oke. Ya, itu mungkin untuk materi golongan darah. Jadi untuk tugas-tugasnya nanti berarti ada 2 tugas ya, tugas 1 dan tugas 2 tadi. Untuk tugas 1 itu tentang sistem ABO dan untuk tugas 2 tentang sistem resus yang menyebabkan dan tidak menyebabkan eritroblastosis fetalis seperti itu. Ya, nanti kerjakan di kertas 2 lembar atau boleh detik lah, terserah kalian, tapi dikumpulkannya di e-learning seperti itu. Ya. Oke, ada yang tanyakan? Itu. Ya, ada waktu setengah jam ya, buat mengerjakan tugasnya. Paling lambat dikumpulkan hari ini, tetapi nanti jam 12 malam. Bapak kasih waktu sampai jam 12 malam. Seperti itu. Amar udah masuk ya? Oke, ya. Oke. Tanyakan seputar golongan darah boleh, materi atau materi sebelumnya juga boleh. Apa bebas mumpung ada waktu beberapa menit lagi. Pak, ada yang bayi negatifnya ke materi itu, Pak. Kenapa? Bayi yang negatif apa sih tadi itu? Resus negatif, tapi bayi apa sih? Eritroblastosis fetalis. Ya, yang bayi, ya yang resus kan. Nanyanya yang sistem resus atau sistem apa? Sistem resus yang bayi resus terjadi eritroblastosis fetalis. Jadi Bapak ulang ya, eritroblastosis fetalis ini merupakan penyakit anemia yang parah ya, anemia yang parah karena terjadinya hemolisis. Kenapa bisa terjadinya eritroblastosis fetalis ini? Disebabkan karena adanya antibodi si ibu yang menyerang sel darah merah si janin yang dikandung si ibu. Tetapi untuk bayi yang pertama, untuk janin yang pertama, misalnya gini, si ibu mengandung bayi yang pertama itu selamat dari eritroblastosis fetalis. Tetapi untuk bayi-bayi selanjutnya, jika si ibu hamil lagi misalnya, untuk anak pertama selamat. Kenapa anak pertama selamat? Karena
antibodi si ibu belum cukup jumlahnya untuk menghemolisis eritrosis bayi ya, atau sel darah merah bayi. Tetapi untuk janin yang kedua, ketiga, keempat atau anak yang kedua, ketiga, keempat dan seterusnya itu bisa menyebabkan eritroblastosis fetalis. Kenapa? Karena antibodi si ibu yang resus negatif, udah Bapak bocorkan ya, resus negatif itu sudah banyak sehingga dia langsung menyerang eritrosit si janin atau bayi yang anak kedua, ketiga, dan empat dalam kandungan, sehingga ketika lahir biasanya atau dalam kandungan sudah meninggal seperti itu. Itu disebut eritroblastosis fetalis. Makanya di sini kalau tadi Bapak terangkan untuk Eropa ya, untuk Eropa, Amerika itu kebanyakan umumnya mengandung golongan darah resus negatif. Kalau Asia resus positif. Ya, makanya kalau nanti kalian berencana untuk mencari jodoh orang Eropa atau orang Amerika, lihat dulu resusnya. Lihat dulu resusnya ya. Lihat dulu resusnya. Kenapa? Karena nanti takutnya kalian hanya punya satu anak yang selamat ya. Anak kedua, ketiga, keempat itu meninggal. Kenapa? Karena terjadi eritroblastosis fetalis bagi yang punya rencana untuk mencari jodoh orang di luar Asia. Tapi tidak menutup kemungkinan Asia juga ada yang resusnya negatif. Ya, ada yang resusnya negatif seperti itu. Makanya harus dicek dulu. Kalau dulu mungkin hanya golongan darah A, B, AB, O. Nah, sekarang ada resusnya. Jadi misalnya A-nya A resus apa? Resus positif atau negatif. Bapak yakin semua yang ada di sini gitu, yang di Zoom ini semuanya pasti resusnya positif. Karena kita orang Asia umumnya resus positif. Biasanya yang resus negatif itu jarang. Misalnya dari 100 mungkin satu gitu yang resus negatif. Makanya suka ada ketika dites golongan darah terus dia golongan darahnya resus negatif, biasanya itu langsung didata gitu ya, di seluruh dunia didata. Kenapa? Karena susah nanti ketika transfusi darah, ketika ada orang yang resusnya negatif, dia butuh butuh transfusi darah, itu harus resus negatif lagi ya, karena akan terjadi hemolisis nantinya seperti itu tapi ya untuk bayi yang ini, makanya hati-hati Pasti Pak. ya. Makanya bagi yang berencana jodohnya di luar gitu, di luar orang Asia ya hati-hati, lihat dulu resusnya seperti itu. Jadi tidak ini ya, tidak karena cinta gitu karena ini, tapi lihat dulu karena ini berkaitan dengan keturunan nanti ya, keturunan kita itu, keturunan. Kecuali kalau kalian memang udah tahu kan, ini udah tahu nih ininya, udah tahu nggak apa-apa ya, nggak jadi masalah seperti itu. Oke, ada yang tanyakan lagi? Bapak, Apa, Pi? aku tuh pernah waktu itu lihat Instagram gitu, jadi suami istri gitu, tapi pokoknya kalau mereka punya anak, anaknya pasti bakal ada kelainan apa gitu. Terus akhirnya mereka jadi cerai. Itu juga ini. Itu teh apa? Sebenarnya banyak sih kalau yang jadi gini ya. Kalau kelainan itu, kenapa kita belajar hereditas pada manusia, pola-pola hereditas. Nanti kita akan bahas minggu depan itu penyakit keturunan, penyakit yang diturunkan dari orang tua kepada keturunannya. Ini juga harus tahu. Ya, jadi kalian tuh harus lihat mana penyakit keturunan yang diturunkan dari kromosomnya, dari autosom, nanti kita bahas. Nah, bisa juga dari situ gitu. Makanya kasus yang tadi Arfi tanyakan, ada suami istri yang punya keturunan cacat terus ya, seperti itu. Nah, itu bisa juga karena dua orang orang tua ini, ibunya atau ayahnya punya penyakit keturunan yang diturunkan kepada anaknya. Dan penyakit keturunannya apa, itu harus tahu dulu cacatnya. Kan banyak penyakit keturunan seperti itu, dan itu bisa kalau misalnya kita tidak menerimanya, karena kan nggak tahu ya, kita tidak menerimanya gitu, terus tidak bersabar mungkin untuk
penyakit keturunan sebenarnya ini bisa dicegah dari awal sebenarnya kalau mau gitu ya, dari kan kita tahulah sebelum mengenal pasangan jodoh harus tahu dulu sifat-sifatnya apa aja. Makanya belajar biologi itu kita juga bisa menentukan sifat dari pasangan itu mana dominan, mana resesif, mana yang punya penyakit keturunan, mana yang bergolongan darah resus negatif yang bisa menyebabkan tadi penyakit erythroblastosis fetalis ya seperti itu. Makanya perlu tahu untuk penyakit keturunan agar tidak terjadi hal-hal yang tadi dikatakan oleh Izka untuk kasus sehingga menjadi cerai seperti itu. Itu bisa apa aja ininya, bisa dari ibunya punya penyakit keturunan, bisa dari ayahnya punya penyakit keturunan, atau bisa dua-duanya pembawa. Jadi karier, pembawa penyakit keturunan, sehingga karena dua-duanya pembawa, anaknya semuanya punya penyakit keturunan. Karena jadi dominan gitu ya, jadi dominan penyakit keturunan. Sebenarnya penyakit keturunan itu resesif, hilang jika dia bertemu dengan yang normal gitu. Jadi yang normal, yang pembawa itu akan hilang. Makanya dalam Islam itu kenapa tidak boleh menikah masih dalam satu kerabat, kata Bapak juga, masih dekat kerabatnya, karena takutnya ada penyakit keturunan yang harusnya hilang gitu ya, harusnya udah hilang, karena ketemu dengan yang penyakit keturunan lagi jadi kuat seperti itu. Akhirnya menyebabkan diturunkan lagi kepada anak-anaknya seperti itu atau keturunannya, makanya harus hati-hati. Seperti itu Izka. Ada lagi yang tanyakan? Oke, apa aja tentang golongan darah? Mungkin kalian memiliki kasus golongan darah saya A, tapi ibu saya B, ayah saya AB. Kenapa saya A? Nah, itu juga harus tahu ya. Itu bisa kalian teliti dari diagram perkawinan. Jangan-jangan kalian bukan anaknya gitu, atau mungkin anak pungut mungkin bisa, atau anak siapa gitu seperti itu. Bisa dari golongan darah juga. Ya, selain DNA. Kalau DNA itu lebih akurat ya. Kalau ini golongan darah bisa kita lihat dari situ. Gitu. Oke? Oke, kalau misalnya tidak ada untuk materi hari ini kita atau Bapak cukupkan sekian. Ya kalau misalnya nanti ada yang mau ditanyakan via WA aja Japri ya. Seperti itu. Terus sebelum Bapak tutup, jangan lupa untuk tugas-tugasnya dikumpulkan di e-learning. Oke, itu aja dari Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.